Seorang remaja yang sedang bahagia-bahagianya jatuh cinta mengalami kejadian yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah gigitan sayang yang diberikan oleh pacarnya ternyata menjadi penyebab dirinya sampai meregang nyawa. Sementara itu ada juga seorang pria yang kehilangan nyawa setelah terlibat perkelahian dengan kekasihnya. Tapi bukan hantaman atau sajam yang mengakhiri hidupnya, melainkan bobot tubuh sang kekasih yang menghimpitnya sampai sang pria ini meregang nyawa. Bagaimana dua kisah tragis ini bisa terjadi? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus naas pertama ini terjadi pada seorang remaja berusia 17 tahun bernama Julio. Seperti remaja-remaja pada umumnya, Julio ini sedang menikmati masa mudanya. Dia pengen mencoba banyak hal baru yang belum pernah dia coba sebelumnya. Salah satunya adalah pacaran. Saat itu Julio pacaran dengan seorang perempuan yang usianya cukup jauh lebih tua dari Julio. Pacarnya ini seorang perempuan berusia 24 tahun, lebih tua 7 tahun dari Julio. Tapi yang Julio nggak tahu, keputusan untuk memacari perempuan ini adalah keputusan yang akan membahayakan dirinya. Jadi suatu hari Julio baru aja pulang ke rumah setelah dia menghabiskan waktu dengan pacar tercintanya ini. Memang Julio ini sangat dekat dengan keluarganya. Setiap malam mereka ini biasanya berkumpul untuk makan bersama sambil mengobrol santai. Makanya Julio ini nggak pernah pulang terlalu malam, karena udah pasti Julio akan makan malam di rumah bersama keluarganya. Anehnya saat itu Julio kelihatan kayak nggak sehat, nggak kayak biasanya. Julio tampak lemas dan juga sedikit pucat. Ibunya sempat tanya ke Julio, "Nak, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Kalau kamu sakit udah istirahat aja." Saat itu Julio menjawab dia hanya kecapean, dia baik-baik aja dan gak usah mengkhawatirkan dirinya. Walaupun sedikit gak percaya dan agak khawatir, ibunya tetap biarkan Julio bergabung ke makan malam bersama keluarganya. Nah, saat makan malam dimulai inilah tiba-tiba aja tubuh Julio mengalami kejang-kejang yang hebat. Julio gak sadar, dipanggil-panggil gak nyaut. Sampai Julio ini hampir aja jatuh ke lantai kalau gak dipegangin oleh ibunya. Dan saat itu sang ibu hanya bisa teriak-teriak dengan panik sambil memegangi tubuhnya Julio. Sementara ayahnya Julio untungnya dengan sigap beliau langsung memanggil ambulans. Mereka semua berharap pertolongan medis datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan anak mereka. Tapi sayangnya semua sudah terlambat. Ketika petugas medis ini datang, Julio sudah berhenti kejang-kejang, tubuhnya bersandar lemas di tubuh ibunya. Tugas medis langsung melakukan pemeriksaan. Dan saat itu mereka periksa nadinya Julio udah nggak ada, nafasnya sudah berhenti. Julio sudah tidak bernyawa. Kedua orang tua Julio hanya bisa melihat bagaimana wajah petugas medis ini berubah sedih. Karena saat itu ada kabar buruk yang harus disampaikan ke kedua orang tuanya Julio. Dan ketika tahu anak mereka sudah tidak bernyawa, kedua orang tua Julio hanya bisa menangis. Mereka benar-benar gak percaya kalau Julio meninggalkan mereka begitu cepat dan tanpa sebab yang jelas. Julio dinyatakan meninggal di rumahnya hanya beberapa menit ketika tubuhnya mengalami kejang-kejang. Nah, sebenarnya nih, apa penyebab Julio meninggal dunia? Awalnya pihak keluarga menduga kalau Julio ini mengalami serangan jantung atau kondisi medis lain yang tidak diketahui sebelumnya. Tapi tetap aja, karena ini adalah kasus hilangnya nyawa yang tidak wajar, Julio tetap harus diperiksa oleh dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter menemukan sesuatu yang cukup mengagetkan, bahwa Julio itu mengalami stroke dan penyebabnya adalah gumpalan cairan tubuh. Gumpalan cairan tubuh itu disebabkan oleh gigitan sayang atau biasa disebut dengan cupang yang ada di lehernya Julio. Buat teman-teman yang belum tahu, gigitan sayang adalah suatu kondisi di mana warna kulit di area tertentu berubah warna akibat gigitan atau hisapan dari mulut pasangannya. Gigitan sayang atau cupang ini terjadi ketika hisapan atau gigitan pada kulit itu menyebabkan pecahnya pembuluh pada kulit. Cairan tubuh kemudian merembes dan menghasilkan memat berwarna merah, ungu, atau kebiruan.
Awalnya berwarna merah karena cairan tubuh segar yang keluar dari kapiler. Seiring berjalannya waktu, maka warnanya berubah menjadi biru atau ungu, kemudian kehijauan atau kekuningan karena proses pemecahan hemoglobin oleh tubuh. Umumnya cupang ini menghilang dalam waktu 1-2 minggu, tapi juga tergantung nih pada luasnya pembuluh yang pecah dan juga kecepatan tubuh menyerap kembali cairan tubuh yang bocor. Kadang-kadang bisa juga terjadi peradangan yang ringan menyebabkan area di sekitar cupangan itu menjadi sedikit bengkak dan nyeri saat disentuh. Dalam kasus yang sangat jarang, cupang yang terlalu kuat dapat merusak pembuluh kecil dan menyebabkan pembekuan cairan tubuh. Hal inilah yang kemudian berpotensi memicu komplikasi serius seperti stroke. Kalau pembekuan ini masuk ke aliran cairan tubuh yang utama. Kalau gigitan terlalu kuat sehingga melukai kulit, bakteri dari mulut juga bisa masuk ke dalam dan menyebabkan terjadinya infeksi. Nah, kondisi inilah yang dialami oleh Giulio, yang mana sudah pasti gigitan sayang ini didapat dari pacarnya. Tapi sebenarnya bagaimana gigitan sayangnya ini bisa menyebabkan stroke dan bahkan menyebabkan Giulio ini sampai meregang nyawa. Teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada perlukaan di kulitnya Giulio itu menyebabkan terbentuknya gumpalan yang berbahaya. Gumpalan ini kemudian mengalir melalui pembuluh hingga mencapai otaknya Giulio, menyumbat aliran cairan tubuh dan menyebabkan terjadinya stroke atau kematian pada jaringan otak. Pada kasus Giulio, gumpalan yang terbentuk setelah menerima cupang bergerak menuju otaknya dan menghambat suplai oksigen. Tanpa oksigen yang cukup, sel-sel otak pun mulai rusak menyebabkan tubuh Giulio mengalami kejang-kejang dan puncaknya Giulio kehilangan nyawanya. Diduga kuat ketika terjadi kerusakan jaringan otak, terjadilah pembengkakan pada otaknya Giulio. Otaknya kemudian menekan batang otak dan ia menyebabkan Giulio sampai kejang-kejang hingga meregang nyawa. Mendengar penjelasan dokter ini, orang tua Giulio enggak tinggal diam. Mereka meminta pertanggungjawaban penuh pada pacarnya Giulio. Sebenarnya teman-teman, pada dasarnya orang tua Giulio ini enggak merestui hubungan mereka berdua. Karena tadi perbedaan usia Giulio dan pacarnya yang cukup jauh. Tapi karena mereka ingin melihat Giulio bahagia, makanya mereka membiarkanlah Giulio ini pacaran dengan pacar yang 7 tahun lebih tua tadi. Mereka sama sekali nggak menyangka bahwa inilah yang kemudian membuat Giulio meninggal dunia. Masalahnya ketika mereka mendatangi pacar Giulio ke rumahnya, pacar Giulio menghilang entah kemana. Dan sampai sekarang masih dilakukan pencarian terhadap pacarnya Giulio. Orang tua Giulio bertekad untuk menuntut keadilan bagi anak mereka. Ternyata teman-teman, kasus Giulio ini bukan kasus yang pertama. Beberapa tahun sebelumnya ada juga yang pernah mengalami kasus gigitan sayang yang membahayakan nyawanya. Kejadian ini menimpa seorang wanita berusia 44 tahun dari negara lain. Saat itu tiba-tiba aja seorang wanita dilarikan ke rumah sakit. Menurut pengakuan sang wanita, dia tuh nggak bisa menggerakkan dan juga merasakan tubuh bagian kirinya, mulai dari tangan sampai kaki. Untungnya saat itu dokter dengan cepat menyimpulkan kalau wanita ini terkena serangan stroke. Tapi apa yang menyebabkan dia terkena stroke? Saat diperiksa lebih lanjut, dokter menyadari ada memar di bagian leher kanan sang wanita ini. Dan itulah yang diduga sebagai penyebab sang wanita mengalami stroke, yaitu karena sebuah gigitan sayang atau cupang di lehernya. Dokter menemukan bahwa gigitan tersebut telah merusak arteri utama, menyebabkan terbentuknya gumpalan yang kemudian bergerak ke otaknya. Beruntung dalam kasus ini nyawa wanita tersebut bisa terselamatkan setelah mendapatkan pertolongan medis yang tepat waktu. Tapi sayangnya tidak dengan Giulio. Giulio nggak seberuntung itu. Hilangnya nyawa Giulio menjadi peringatan buat kita semua kalau sesuatu yang kelihatan sepele ternyata bisa memiliki konsekuensi yang fatal. Kasus Giulio ini terjadi di Meksiko pada tahun 2016. Kasus kedua lagi-lagi terjadi pada seorang pria bernama Kino. Kino adalah seorang pria berusia 44 tahun yang dikenal sebagai sosok yang sangat sabar dan kalau istilahnya sekarang tuh soft spoken. Bicaranya selalu halus dan dia sangat-sangat baik. Kino ini pacaran dengan seorang wanita bernama Windy. Tapi sayangnya hubungan mereka berdua jauh dari kata harmonis. Kino sama Windy ini sering terlibat pertengkaran. Bahkan beberapa kali mereka juga bertengkar di depan umum. Gak peduli ada teman atau keluarga, misalkan satu ada masalah, mereka berdua sudah pasti akan bertengkar. Udah pasti hal ini membuat orang-orang di sekitar mereka sangat gak nyaman.
terutama pihak keluarganya Kino. Beberapa kali keluarganya Kino meminta agar Kino ini mau putus dengan Windy. Bukan apa-apa, Windy ini tuh orang yang sangat kasar, gak bisa mengendalikan emosi, dan setiap kali bertengkar, Kino tuh berusaha sabar, tapi Windy yang selalu teriak-teriak, bahkan gak jarang main fisik sama si Kino. Tapi saat itu teman-teman Kino tetap milih bertahan saking cintanya pada Windy. Dan Kino sama sekali nggak menyangka kalau keputusannya mengikuti hatinya karena saking cintanya sama Windy tadi justru berakibat fatal bagi nyawanya sendiri. Sekedar info, Kino sama Windy ini sudah tinggal bersama walau mereka belum menikah. Jadi satu malam Windy pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Memang saat itu seharian Windy itu terus-terusan mengkonsumsi miras dengan sangat tidak terkendali. Sampai di satu titik Windy mengambil sebuah sajam dan kembali membuka sebuah botol miras dengan sajam tersebut. Kino pun merasa cemas melihat kondisi pacarnya. Dia coba mengambil botol minuman keras dari tangan Windy dan melarang Windy untuk minum lagi. Sayangnya Windy malah emosi, padahal Kino ini kan cuma bertindak sebagai seorang pacar yang baik dan bertanggung jawab. Kino tuh cuma nggak mau kalau sampai Windy mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gara-gara mengkonsumsi miras dalam jumlah yang besar. Sayangnya Windy nggak mau mendengarkan nasihatnya Kino. Dia malah melukai Kino dengan sajam yang dia bawa tadi. Udah pasti Kino kaget. Dia yakin kalau pacarnya ini sudah benar-benar hilang kendali. Akhirnya untuk membela diri, Kino mengambil sebuah kayu dari bawah meja untuk berusaha melawan Windy. Tapi saat itu Windy jauh lebih kuat dan berhasil merebut kayu dari tangannya Kino. Windy kemudian menghantam kepala Kino sekuat-kuatnya menggunakan kayu tersebut berkali-kali. Sampai akhirnya Kino pun terjatuh. Disinilah bagian paling mengerikan pun terjadi. Seakan-akan belum puas, Windy kemudian menduduki tubuhnya Kino. Padahal Windy ini punya berat yang mencapai 136 kg. Sementara berat tubuhnya Kino hanya 55 kg. Pada akhirnya Kino pun gak bisa bernapas karena tubuh Windy yang sangat berat. Tekanan dari berat badannya Windy menekan dada dan leher Kino dan menutup jalan napasnya. Kino sebenarnya sudah mencoba menepuk-nepuk tubuhnya Windy memberi sinyal kalau dia gak bisa bernapas. Tapi saat itu Windy yang sangat nggak terkendali nggak menghiraukan Kino dan tetap menindih tubuhnya Kino. Padahal efeknya berat tubuh yang besar akan menekan dada, menghambat pengembangan paru-paru, mengurangi asupan oksigen dan menyebabkan sesak napas atau hipoksia. Kalau tekanan berlebihan ini terjadi dalam jangka waktu lama, terutama dalam posisi terlentang atau telungkup, ini bisa menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, di mana tubuh nggak bisa bernapas secara efektif karena terjepit. Tekanan yang berat juga bisa memperlambat aliran cairan tubuh ke organ vital, meningkatkan resiko hipotensi atau tekanan tubuh yang rendah. Akibatnya korban bisa pingsan atau bahkan mengalami henti jantung pada kasus yang ekstrim. Kalau tekanan cukup kuat, tulang rusuk bisa retak atau patah yang berpotensi melukai organ dalam seperti paru-paru. Tekanan pada bagian punggung juga bisa memperburuk kondisi seperti cedera saraf tulang belakang. Kalau tekanan ini terjadi pada anggota tubuh seperti kaki atau lengan dalam waktu lama, bisa terjadi peningkatan tekanan dalam jaringan otot. Dikenal juga dengan sindrom kompartemen. Ini dapat menyebabkan kerusakan otot permanen dan gangguan sirkulasi pada tubuh. Kalau tekanan ini berlangsung dalam waktu lama, otot yang terjepit bisa mengalami kerusakan, melepaskan mioglobin ke dalam cairan tubuh yang kemudian merusak ginjal dan menyebabkan gagal ginjal akut. Selain itu bisa juga terjadi penekanan saraf, menimbulkan sensasi seperti kesemutan, mati rasa atau bahkan kelumpuhan sementara pada bagian tubuh yang tertindih. Kalau penekanan terjadi pada bagian perut dapat menyebabkan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Nah, ini bisa menyebabkan korbannya mual, bahkan muntah-muntah, dan ini beresiko masuknya makanan ke dalam paru-paru, alias si korban ini tersedak muntahannya sendiri. Pada akhirnya terjadilah komplikasi yang serius seperti henti napas, gagal organ, dan pada akhirnya pun korban meregang nyawa. Dan inilah teman-teman yang terjadi pada Kino. Dalam hitungan menit Kino pun meregang nyawa. Ketika sadar kalau Kino sudah meregang nyawa, Windy pun panik dan akhirnya dia mencoba menghubungi pihak yang berwenang. Tapi semuanya sudah terlambat. Ketika pihak yang berwenang datang, dinyatakan kalau Kino sudah tidak bernyawa. Pihak yang berwenang kemudian membawa jasad Kino untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan mengungkapkan kalau penyebab Kino meregang nyawa adalah gabungan dari luka akibat benda tumpul yang disebabkan oleh hantaman kayu ke bagian kepalanya Kino tadi.
dan juga kekurangan oksigen akibat tekanan berlebih dari berat tubuhnya Windy. Gara-gara tadi ditindih di bagian perut dan juga di bagian dada. Windy pun kemudian dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang tentang kenapa dia sampai menghilangkan nyawanya Kino. Dan menurut pengakuan Windy, dia hilang kendali akibat kena miras. Karena sebelumnya Windy kan sudah mengkonsumsi miras dalam jumlah yang banyak. Selain itu, ternyata Windy juga mengkonsumsi zat terlarang sebelum bertemu dengan Kino. Windy pun mengaku bersalah dan dia pun dijadikan tersangka. Saat di persidangan, Windy mengaku kalau dia merasa menyesal karena sudah membuat pria yang dia sayangi meninggal dunia. Di depan hakim, Windy berkata kalau dia rela dihukum karena ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada akhirnya, Windy pun mendapatkan hukuman yang maksimal. Teman-teman, dua kasus ini memiliki kesamaan yang mengejutkan. Pertama, penyebabnya sangat nggak terduga. Yang kedua, disebabkan oleh sang kekasih. Dalam kasus Giulio, gigitan sayang memicu stroke yang kemudian berujung pada hilangnya nyawa. Sementara, pada kasus Kino, bobot tubuh pasangannya malah menjadi akhir dari hidupnya. Pada kasus Giulio, mungkin nggak ya ada faktor lain yang memperburuk kondisinya? Beberapa ahli menduga kalau Giulio itu mungkin punya kondisi pembuluh yang lemah atau riwayat kesehatan yang tidak diketahui sebelumnya. Sedangkan dalam kasus Kino mungkin nggak kalau Windy ini memang ingin sengaja menghilangkan nyawanya Kino. Ada saksi yang mengatakan kalau Windy ini mungkin sengaja menggunakan bobot tubuhnya untuk menghilangkan nyawanya Kino. Karena Windy diam-diam menyimpan dendam terhadap Kino. Tapi bagaimanapun kedua kasus ini jadi peringatan bagi kita semua untuk selalu berhati-hati. Karena nasib tragis bisa terjadi pada siapapun dan tidak mengenal waktu. Teman-teman, dua kasus ini memberikan pelajaran penting buat kita semua. Jangan remehkan tindakan yang terlihat sepele. Seperti Giulio yang menerima gigitan sayang atau cupang tapi malah berujung pada hilangnya nyawa. Selain itu, kekerasan dalam hubungan juga tidak bisa dibenarkan. Contohnya Kino, yang akhirnya malah meregang nyawa dalam cara yang sangat tidak diduga-duga. Teman-teman, kesadaran akan bahaya di sekitar kita itu bisa mencegah kejadian serupa terulang kembali. Karena kehidupan bisa berakhir dalam sekejap dan seringkali dengan cara yang paling tidak kita duga.